teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Cinta Putri Lisa Pali, biasa disapa dengan Anggun atau Cinta. Saya dengan NPM 0227221123. Nah, saya ini adalah mahasiswa semester 4 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Hairun Ternate. Untuk memenuhi tugas metode penelitian saya akan membuat penjelasan tentang metode etnografi, yang dimana jurnal yang saya pakai itu berjudul Penggunaan TikTok sebagai Personal Branding seorang Benjamin Master Adi Surya atau sering disapa dengan IBEN. Sebelum lebih jauh, saya akan membahas terlebih dahulu apa sih metode etnografi itu. Nah, metode etnografi itu adalah metode penelitian yang digunakan dalam ilmu sosial dan perilaku untuk mempelajari komunitas online. Nah, ini melibatkan pengamatan, partisipasi, dan analisis terhadap interaksi dan aktivitas yang terjadi dalam komunitas online untuk memahami pola perilaku, norma budaya, dan dinamika sosial di dalamnya. Metode ini sering digunakan dalam studi tentang media sosial, forum online, dan platform komunitas lainnya untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana orang berinteraksi dan berkomunikasi di lingkup online. Nah, kita masuk pada jurnalnya, yaitu yang pertama masuk pada metode penelitian. Nah, dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi virtual. Nah, penelitian dengan menggunakan metode etnografi virtual memungkinkan peneliti sehingga dapat melihat serta mengetahui isi konten TikTok yang dibuat oleh Benjamin Master Adi Surya atau IBEN. Nah, data primer yang diperoleh dari peneliti yaitu mendapatkan informasi langsung dari hasil penelitian, baik itu observasi atau wawancara dari pihak terkait. Nah, maka dari itu sumber data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah IBEN dan penggunaan aplikasi TikTok. Sedangkan data sekunder didapatkan dari sumber yang tidak langsung seperti tangan kedua yang meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan. Nah, dengan penelitian ini menggunakan sumber data dari jurnal, e-book, serta website resmi di media internet dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Nah, respon dari para narasumber ini terkait dengan personal branding sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan di era digital di mana media sosial TikTok sangat berkembang begitu pesat. Personal branding dalam hal ini untuk menunjukkan keunikan dan ciri khas yang dimiliki oleh konten kreator atau IBEN. Sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan dulu bagaimana sih profil konten kreator si IBEN ini. Nah, Benjamin Master Adi Surya atau biasa disapa dengan IBEN merupakan pria asal Jakarta yang lahir pada tanggal 26 Juli tahun 1998. Nah, IBEN ini merupakan konten kreator yang cukup dikenal oleh kalangan pengguna sosial media, khususnya TikTok. Nah, pemilik akun TikTok yang bernama IBEN_MA ini sudah memiliki banyak pengikut. IBEN memulai karirnya sebagai konten kreator di TikTok sejak bulan Desember 2019. Nah, hal itu dapat dilihat dari unggahan video pertamanya yang berisi tentang konten beragam challenge yang menarik. Nah, akun TikTok milik IBEN ini saat ini memiliki followers sebanyak 4 juta dan memiliki like sebanyak 150,1 juta like. TikTok merupakan media sosial baru yang hadir pada September 2016 yang diluncurkan oleh Zhang Yiming. Namun di Indonesia, aplikasi TikTok diluncurkan pada bulan Mei 2017. TikTok merupakan aplikasi yang di dalamnya terdapat pembuatan video pendek yang menarik dan banyak ditonton orang. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh akun beberapa narasumber dari TikTok. Nah, hal ini diperkuat oleh akun TikTok Kartika Dewi, pekerja umur 25 tahun, dan Joy Boy yang adalah mahasiswa berumur 20 tahun, bahwasannya memiliki akun TikTok pada tahun 2020 di mana pada saat ini TikTok masih belum booming seperti sekarang ini. Nah, kelebihan TikTok sebuah aplikasi yang dapat menambah wawasan lebih tentang dunia luar atau yang sedang trending berisi edukasi dan hal-hal menarik lainnya. TikTok juga dijadikan sebagai tempat menghibur untuk khalayak umum. Nah, masuk pada konten kreator IBEN.
Dalam menghadirkan sebuah konten, hendaknya terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh konten kreator sehingga tidak dapat menimbulkan kecaman dari berbagai pihak. Nah, menjaga nama baik diri sendiri maupun orang yang diberikan challenge, media sosial adalah salah satu sarana interaksi antara beberapa orang melalui sharing ide-ide atau informasi dengan jaringan internet untuk membentuk semacam komunikasi. Hal ini menunjukkan kepribadian Iben dalam membuat video konten, yakni harus berani mempertanggungjawabkan setiap konten yang dia buat dan tidak merugikan orang lain. Nah, kepribadian identik dengan ciri khas seseorang yang membedakan dengan orang lain yang ada di dalamnya. Terdapat tingkah laku yang dinilai oleh orang lain. Hal ini seperti yang diungkapkan pada akun TikTok Leo si pelajar ini SMA berumur 17 tahun, yakni kepribadian yang ramah, easygoing, dan menyenangkan sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Nah, keunikan yang ditunjukkan oleh konten kreator si Iben ini menjadikan sesuatu yang berbeda. Selanjutnya kita masuk pada konsep personal branding si Iben. Nah, personal branding menurut MC Nelly tahun 2004 merupakan suatu proses untuk mengelola persepsi pada masyarakat terhadap perspektif seseorang yang terkait dengan keahlian, kepribadian, nilai, dan bagaimana stimulus tersebut membentuk persepsi positif yang berasal dari masyarakat yang akhirnya nanti dapat dimanfaatkan sebagai instrumen dari pemasaran. Untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang personal branding yang dilakukan oleh Benjamin Master Adisurya atau disapa dengan Iben, dalam penelitian ini merujuk pada 8 konsep sukses untuk membangun sebuah personal branding menurut Montoya. Ke-8 konsep personal branding ini adalah yang pertama kepemimpinan, yang kedua kepribadian, yang ketiga spesialisasi, yang keempat terlihat, yang kelima perbedaan, yang keenam keteguhan, dan yang ketujuh adalah kesatuan. Dan yang terakhir adalah nama baik. Penggunaan TikTok sebagai personal branding Benjamin Master Adisurya atau Iben agar informasi dan data dalam penelitian dapat terungkap dengan jelas, maka diperlukan juga pengamatan melalui observasi dan wawancara yang mendalam sehingga berguna dalam mendapatkan data yang diperoleh dengan rinci dan memperoleh data sebanyak mungkin. Dapat dilihat dari konten-kontennya, konten challenge atau interview di TikTok yang sering muncul melalui FYP atau For You page di TikTok. Nah, hal ini ditonjolkan oleh Iben melalui akun TikToknya, yang yakni ia dapat membuat masyarakat terpengaruh dengan sikap baik dan tegas dan meyakinkan yang ditunjukkan oleh Iben ketika membuat sebuah konten, sehingga banyak orang yang ingin mengikuti akun TikToknya. Hal itu sesuai dengan figur kepemimpinan yang ditampilkan oleh Iben. Secara rutin, Iben selalu eksis atau update membuat konten setiap hari. Nah, hal ini membuat Iben dikenal oleh masyarakat, khususnya pengguna TikTok. Sedangkan spesialisasi yang dimiliki Iben yaitu konten challenge dan interview yang menghibur dengan cara pembawaan yang selalu bersemangat dan ceria, yang dapat membuat orang lain terhibur ketika melihat kontennya. Nah, perbedaan yang menonjol yang ditunjukkan oleh Iben kepada masyarakat berupa ciri khas konten berbagi dengan hadiah uang tunai, kostum serba hitam yang dikenakannya, dan gestur gerakan tangan yang aktif ketika berbicara, sehingga Iben berbeda dengan konten kreator lainnya. Dari beragam konten positif dan menghibur yang dibuat oleh Iben, ia mendapatkan banyak apresiasi dari masyarakat yang menganggap Iben sebagai orang yang ramah dan suka berbagi. Maka dari itu, Iben dapat terus mempertahankan nama baik dan dapat stabil diterima dan disukai oleh masyarakat, khususnya followersnya. Nah, dengan memperhatikan perkembangan pada sebuah tren yang sedang terjadi atau viral di sosial media, dalam membuat kreativitas di akun TikTok Iben. Nah, akun Iben ini semakin tumbuh dan berkembang dengan penambahan followers yang sangat pesat. Hal ini sesuai dengan keteguhan yang ditunjukkan oleh Iben. Iben mempunyai kesatuan yang sesuai dengan kehidupan pribadinya, yaitu seperti cerminan kepribadian yang suka berbagi kepada orang lain. Hal ini kemudian diimplementasikan pada konten yang dibuatnya. Nah,
Maka dari itu dapat dilihat bahwa konten yang dibuat Iben selaras dengan kepribadiannya yang sehari-hari, yaitu ramah dan suka berbagi terhadap orang lain. Nah, dari beragam konten positif dan menghibur yang dibuat oleh Iben, ia mendapatkan banyak persepsi dari masyarakat yang menganggap Iben sebagai orang yang ramah dan suka berbagi. Maka dari itu, Iben ini dapat terus mempertahankan nama baik dan dapat stabil diterima oleh dan disukai oleh masyarakat, khususnya followersnya. Nah, 8 konsep yang terdapat dalam personal branding diterapkan dengan maksimal oleh Iben dalam membangun personal brandingnya di masyarakat. Nah, selain itu, relasi dari orang-orang yang berada di sekitar Iben juga dapat mempengaruhi dalam proses pembentukan personal branding. Iben ini memiliki relasi yang beragam, khususnya dari kalangan selebriti. Maka tak jarang jika Iben ini sering membuat konten dengan para selebriti. Nama Iben sebagai konten kreator TikTok menjadi semakin dikenal karena berkat dari kolaborasi tersebut. Nah, relasi tersebut membuat Iben dipercaya masyarakat melalui konten-konten yang dibuatnya. Nah, keberhasilan personal branding yang diciptakan oleh Iben tidak hanya dari kerja keras dirinya sendiri, melainkan juga dengan dukungan dan bantuan dari tim dan relasi sekitarnya. Nah, itulah yang saya sampaikan terkait dengan jurnal yang saya ambil. Maka kesimpulan yang saya tarik yaitu perkembangan dan persaingan di era digital saat ini menjadikan seorang content creator mampu mengembangkan brand yang dimiliki serta memiliki keunikan. Nah, seiring dengan banyaknya pesaing atau content creator yang lain yang harus berupaya dengan beragam karyanya agar mendapatkan perhatian publik masyarakat yang luas. Kemudian penyampaian pesannya melalui konten yang dibuat Iben menunjukkan sisi keunikan atau berbeda dengan yang lain. Seperti terdapat media permainan dan yang interaktif dengan peralatan realitas virtual. Masyarakat yang selalu menantikan konten yang dibawakan oleh Iben, pemanfaatan personal branding dalam membuat konten seperti yang diimplementasikan oleh Benjamin Master Adi Surya atau Iben memiliki beragam kelebihan. Salah satunya yakni Iben semakin memperluas jalinan relasi dengan orang lain melalui karya-karyanya. Relasi yang dilakukan oleh Iben tidak hanya melalui masyarakat atau followersnya saja, melainkan dari orang yang berada di dekatnya seperti tim, saudara, teman kantor, dan dari kalangan artis lainnya. Nah, penerapan personal branding ini yang dibuat oleh Iben memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain, seperti pembuatan konten kolaborasi dan dengan selebriti. Nah, dengan sifat yang ramah dan selalu aktif dalam membuat konten setiap hari, dengan ciri khas konten interview dan challenge di TikTok yang berhadiah uang tunai, serta selalu memperhatikan perkembangan tren yang terbaru atau viral di masyarakat, merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh Iben untuk tetap bertahan sebagai konten kreator di TikTok. Nah, kepribadian Iben yang selalu berbagi dan diimplementasikan pada kontennya semakin memperkuat personal branding dan persepsi di masyarakat bahwa konten yang dibuat oleh Iben selalu positif, menghibur, dan bermanfaat. Baik, mungkin saja itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurangnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.